Udah record. Oke. Oke, Kak Jessy Ya, mau recordingin ntar aku akses recording. Oke, thank you, Kak. saya sudah record ya. Silakan kalau mau mulai dengan memperkenalkan diri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jessi Octavilan. Saya biasa dipanggil Jessi. Saya berasal dari Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Saya merupakan alumni dari program studi akuntansi dari STIE Jembatan Bulan Timika. Dan saat ini saya bekerja sebagai asisten dosen merangkap sebagai staf administrasi pada unit kerja Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Dan untuk rencana ke depannya, mengingat saat ini pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua dan juga masih kurangnya tenaga pendidik profesional di bidang akuntansi. Oleh sebab itu, saya ingin melanjutkan studi di bidang di jurusan akuntansi hingga nantinya dapat kembali menjadi seorang tenaga pendidik dan menjadi katalisator dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua. Demikian pengantar saya, Bapak. Oke. Ini statusnya Jesse. Ini dalam tahap apa dalam pendaftaran LPDP ini? Sudah sampai tahap apa? Untuk pendaftaran LPDP saya sudah mendaftar di substansi ya Bapak. Untuk universitasnya, maaf, Resi. Jadi sudah diterima di universitas atau belum? Oh, oke. Okay. Baik, untuk pertanyaan tersebut, Bapak saya sudah diterima di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Mei lalu di jurusan Magister Akuntansi. 5 Mei hari ini dong. Sorry, 3 Mei. Maaf, 3 Bapak, 3 Mei. Mei. Sudah keterima di UI Magister Akuntansi. Oke. Boleh jelaskan mengenai background keluarga yang relevan, anak keberapa dari berapa bersaudara? Baik, saya merupakan anak pertama Bapak dari dua bersaudara dan saya bersama keluarga merantau dari ke Papua mulai dari tahun 2013 lalu. Dan saat ini saya sudah menetap di Papua bersama kedua orang tua saya dan satu orang adik. Jadi anak paling tua. Jadi Jesse anak nomor satu. Iya, benar Bapak. Oke. Jadi sudah ke Papua sekitar 11 tahun lalu. Itu berarti sejak SMP. Iya, benar sekali pada saat pendaftar SMP kelas 1. Oke. Sampai dengan SMP kelas 1 atau SD kelas 6 berarti tinggalnya di Lampung. Iya, benar sekali Bapak. Oke. Timika itu agamanya mayoritas apa? Baik, untuk di Timika mayoritas agamanya ini Kristen dan juga Katolik. Namun untuk di Timika sendiri kami hidupnya berdampingan Bapak, baik agama Islam, Kristen dan Islam Protestan maupun Katolik, dan kami memang sangat 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 punya jiwa tolerisme yang tinggi gitu di Timika. Cukup nyaman tinggal di situ meskipun bukan mayoritas seperti di Lampung. Kalau di Lampung kan Muslim pasti mayoritas ya. Iya, saya sangat nyaman Bapak tinggal di Timika karena memang kami sangat hidup berdampingan. Bahkan jika terjadi seperti hari raya seperti itu, kami memang bisa saling berkunjungan dan mengucapkan selamat hari raya itu sudah sangat biasa di Kabupaten Timika. Oke. Nah, berarti kurang lebih umur 12 tahun merantau dari Lampung ke Papua. Sekarang mau merantau lagi kalau keterima LPDP ke Jawa, Jakarta, Depok. Hmm, orang tua ada concern. Untuk orang tua saya sangat mengizinkan saya untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Beliau mengatakan bahwasannya jika hal tersebut untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas, maka beliau sangat
sangat mengizinkan untuk saya melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan saya juga karena sudah bekerja di STI Jambatan Bulan, jadi walaupun saya anak pertama, saya bisa memberikan dana juga nantinya tetap untuk membantu orang tua saya, gitu. Karena saya tidak akan lepas dari tugas belajar saya nanti di STI Jambatan Bulan. STI Jembatan Bulan ini di kota mana? Di STI Jambatan Bulan berada di kota Timika, Papua, Bapak. Oke. Eh, di situ nanti kalau misalnya keterima untuk S2 di UI, itu masih tetap seperti orang cuti atau akan kehilangan status kepegawaian di situ? Baik, untuk terkait hal tersebut, pada saat saya melanjutkan studi S2 nanti di UI, pimpinan STI Jambatan Bulan memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan pendidikan dan berproses melalui LPDP. Sehingga nantinya saya akan sementara tidak mengajar terlebih dahulu di STI Jambatan Bulan, namun saya akan fokus terlebih dahulu untuk menyelesaikan pendidikan saya nantinya. Hingga setelah saya menyelesaikan pendidikan di UI, kemudian saya akan kembali ke STI Jambatan Bulan dan mengabdi menjadi seorang tenaga pendidik seperti itu. Kalau ada tawaran yang lain di kampus-kampus di Jakarta dengan gaji lebih tinggi gimana, Jesse? Saya tidak memikirkan untuk menerima tawaran tersebut, Bapak, karena untuk saat ini saya merasa bahwasanya concern yang paling penting untuk segera diselesaikan ini berada di Kabupaten Mimika. Karena untuk saat ini, kampus STI Jambatan Bulan yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi di wilayah Provinsi Papua Tengah baru memiliki 3 orang dosen yang bergelar magister akuntansi gitu. Oleh sebab itu, saya ditugaskan juga untuk memenuhi kualifikasi menjadi seorang tenaga pendidik akuntansi yang profesional yang nantinya dapat membawa kebermanfaatan lebih luas gitu untuk pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua. Orang tuamu sepakat dengan rencanamu itu? Ya, orang tua saya sangat sepakat dengan keputusan saya tersebut karena memang kami sudah memutuskan untuk stay di Kabupaten Mimika. Ya, karena kan kadang-kadang orang tua Jesse itu pengennya kan kamu udah sekolah di UI gitu kan. Iya, Kenapa pulang ke Papua lagi gitu. By the way, intermezzo ini sebenarnya di luar konteks ya. Tante saya juga di Papua dari kecil sampai sekarang sudah usia pensiun. Betah juga sih di sana. Cuman ya balik lagi berarti keluargamu nggak masalah ya. Karena diterima di UI itu kan nggak gampang, ya kan? Jadi kamu sendiri sudah mantap untuk kembali ke Papua lagi. ya, saya sudah Oke, mantap untuk kembali ke Papua. oke. Ini mendaftar LPDP-nya berarti yang substansi sudah selesai ya, tinggal wawancara. Ya, ini tahap substansi atau wawancara yang nanti akan saya hadapi di tanggal 17 Mei Oh, yang mendatang. sudah lolos berarti administrasi. Iya, saya sudah lulus administrasi dan juga tes bakat skolastik karena saya tidak memiliki LOA Oke, pada ya. saat itu. Sorry kalau saya lupa-lupa dikit. Saya wawancara LPDP sudah 9 tahun lalu. Mungkin juga udah agak beda. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dulu waktu sebelum kuliahnya juga di STE Jembatan Bulan. Iya, Ya, D3 lalu lanjut S1 ya kalau nggak salah. iya benar sekali. Nah, sebelum D3 itu SMA atau SMK di sana? Untuk saya mengambil jurusan SMK pada jurusan Tata Kelola Administrasi Perkantoran pada saat itu. Kemudian akhirnya saya melanjutkan ke SIE Jambatan Bulan dengan jurusan D3 Manajemen Keuangan. Sebenarnya mau mengambil jurusan akuntansi, hanya saja jurusan akuntansi ini baru tersedia sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil D3 terlebih dahulu. Pada saat ada jurusan akuntansi, saya menjadi mahasiswa transfer gitu ke akuntansi karena saya merasa bahwasanya mata kuliah yang saya pelajari di D3 ini relevan juga banyak akuntansi sehingga pada saat di akuntansi saya juga merasa lebih passionnya lebih ke akuntansi gitu. Jadi masuk D3 jurusan manajemen keuangan, Ya. tapi lulusnya S1 akuntansi. Kurang lebih Jadi begitu. untuk saat ini, iya, jadi untuk saat ini saya sudah lulus untuk D3 Manajemen Keuangan
Kemudian setelah saya lulus di D3 Manajemen Keuangan, saya melanjutkan lagi pendidikan saya. Jadi sekarang saya sudah lulus untuk 2 jurusan, yaitu Manajemen Keuangan dan juga Akuntansi. Gitu, Oke, Pak. dengan total masa studi 4 tahun, mulai dari D3 sampai lulus S1. Iya, benar sekali. Oke, meskipun mirip, manajemen keuangan kan berbeda dengan akuntansi ya. Ilmunya lebih tua yang mana tuh, Jesse? Ilmu Lebih tua yang ilmu terkait apa, Pak? Mau manajemen keuangan atau akuntansi dulu yang ada Oh, jadi untuk jurusannya lebih manajemen keuangan terlebih dahulu, setelah itu baru akuntansi. di kampusmu? Oke, tapi sebagai Iya. cabang keilmuan yang mana yang duluan? Mohon maaf terkait hal tersebut, Bapak. Saya belum memahami terkait dengan konteksnya, tapi saya yakin bahwasanya kemungkinan akan akuntansi gitu, karena akuntansi sudah diterapkan dari zaman dahulu dan ya. Oke. Nah, tapi gini, jadi kan konteksmu untuk membangun sumber daya manusia di Papua ya. Oke, kamu kurang lebih Iya. 3 tahun hampir kuliahnya manajemen keuangan di D3 ya, meskipun di dalamnya ada akuntansi. Oke, kemudian ambil akuntansi dan sekarang memutuskan untuk magisternya juga akuntansi. Apa yang membuat kamu berpikir bahwa orang-orang di Papua ini lebih perlu dosen yang jurusan akuntansi daripada manajemen keuangan? Baik, terkait hal tersebut, yang pertama, saat ini juga saya melihat bahwasanya terjadi perkembangan wilayah-wilayah baru di Provinsi Papua Tengah dan memunculkan suatu tren industri yang tinggi di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Namun pada faktanya saya melihat bahwasanya tenaga kerja hasil perekrutan yang dilakukan oleh industri ini berasal dari tenaga kerja dari luar daerah, apalagi tenaga kerja yang berhubungan dengan accounting. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwasannya sumber daya manusia wilayah setempat ini belum mampu untuk memenuhi kualifikasi menjadi seorang tenaga akuntan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, selain itu juga saya pada saat terjun langsung untuk melakukan edukasi kepada UMKM, saya menemukan fakta di lapangan bahwasanya masih banyak UMKM yang belum tahu menyusun laporan keuangan atau menyusun laporan harga pokok produksi. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya tingkat awareness keuangan di masyarakat ini masih kurang. Sehingga jika kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka kemungkinan UMKM kesulitan dalam menilai kinerja keuangannya, sehingga kurang bisa gitu untuk menentukan strategi bisnis ke depannya. Nah, selain itu juga berkaitan dengan akuntansi yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan perpajakan juga, ini masih sangat minim juga gitu di UMKM itu sendiri. Jadi saya merasa bahwasanya ilmu tentang akuntansi ini lebih penting itu untuk diimplementasikan atau diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Mimika. Oke, kenapa ke UI pilihanmu? Baik, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya memilih Universitas Indonesia yang pertama karena kurikulum yang ditawarkan oleh UI ini atau kurikulum atau mata kuliahnya ini sangat relevan untuk mata kuliah yang memang saya butuhkan untuk kegiatan kontribusi saya nantinya gitu karena mata kuliah yang ditawarkan ini bersifat praktis dan juga implementatif. Nah, saya bukan hanya ingin belajar mengenai teori saja, tapi bagaimana caranya akuntansi ini diaplikasikan langsung ke dalam dunia usaha atau industri. Nah, selain itu juga tersedianya profesor atau praktisi di bidang akuntansi, contohnya seperti Ibu Desi Adaryani SE MSI PhD, yang memiliki concern penelitian yang ingin saya tekuni. Nah, kemudian juga terdapatnya suatu fasilitas seperti pusat pengembangan akuntansi, di mana pada pusat pengembangan akuntansi UI ini terdiri dari 2 fokus, yaitu fokus pelatihan dan juga konsultasi. Dan saya merasa bahwasanya saya sangat membutuhkan terkait dengan pusat pengembangan tersebut, karena nantinya saya ingin juga membuat kontribusi berdasarkan jangka panjang saya berkaitan dengan membuat lembaga pelatihan dan juga konsultasi. Dan selanjutnya untuk saat ini kami di SDI Jambatan Bulan juga sangat membutuhkan suatu networking atau ya networking terkait dengan konferensi-konferensi internasional maupun konferensi yang dilakukan
berkaitan dengan riset-riset gitu. Nah, saya melihat juga bahwasanya di UI ini sering melakukan suatu konferensi internasional seperti itu. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menambah pengetahuan dan juga wawasan saya terkait dengan uh, networking tersebut, sehingga bukan hanya saya saja yang bisa, sehingga saya bisa berbagi juga nantinya untuk membangun membangun STI Jambatan Bulan dan juga bisa uh, memberikan networking juga gitu lah untuk dosen-dosen di STI Jambatan Bulan untuk lebih maksimal lagi dalam berkontribusi dalam bidang penelitian. Mungkin Pak. Um, Akuntansi itu kan dia masuknya ke, meskipun dia magister, dia kan biasanya ke fakultas bisnis dan ekonomi ya, FEB atau FBE tergantung. Oke. Apakah UI itu yang nomor satu sekarang, ataukah UGM lebih bagus? Yang mana yang lebih bagus? Baik, terkait dengan bagusnya universitas, saya merasa bahwasanya Universitas Indonesia ataupun Universitas Gadjah Mada ini dua-duanya sama-sama universitas yang unggul dalam bidang akuntansi. Namun terkait dengan pemilihannya, saya hanya memprioritaskan untuk sesuai kebutuhan saya gitu. Jadi saya tidak terlalu terfokus kepada mana yang lebih unggul gitu, karena saya yakin dua-duanya itu sama-sama unggul. Kebutuhanmu spesifiknya apa? Dua-duanya kan punya magister akuntansi. Baik, saya sangat butuh untuk terkait dengan mata kuliah concern saya nantinya, yaitu di bidang akuntansi keuangan maupun dengan akuntansi manajemen, di mana di UI ini diberikan suatu pilihan mata kuliah berupa seperti manajemen resiko, kemudian juga ada analisis corporate dan berkelanjutan. Hal tersebut yang mungkin sangat sangat saya butuhkan nantinya, karena memang sesuai gitu dengan kontribusi yang ingin saya lakukan nantinya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia untuk di bidang akuntansi, dan juga nanti saya menerapkan langsung ke dalam UMKM, yang dimana UMKM tersebut nantinya akan terapkan langsung gitu ilmu tersebut ke dalam bisnisnya gitu. Kampusmu sekarang, STI Jembatan Bulan, itu punya program apa yang hubungannya dengan sosial kemasyarakatan? Kalau kamu dari tadi sebut UMKM, apakah dia sudah punya programnya sekarang yang menyentuh eh, kelas usaha itu? Baik, untuk saat ini di STI Jambatan Bulan juga memiliki beberapa komunitas yang biasanya terjun langsung dalam pengabdian masyarakat. Contohnya seperti komunitas yang pernah saya ikuti, yaitu komunitas Finance and Tax Expert Community, di mana komunitas tersebut juga bertugas untuk melakukan edukasi terkait dengan keuangan maupun pajak kepada para pelaku usaha. Nah, untuk sekarang juga, STI Jambatan Bulan juga memiliki sebuah hubungan MOU dengan Pusat Perindistribusian dan juga Perdagangan, di mana pemerintah ini menggait STI Jambatan Bulan untuk melakukan suatu riset ke sebuah pasar lokal gitu untuk melihat perkembangan ataupun masalah terkait dengan pasar tersebut gitu, sehingga nantinya bisa menjadi sumber perekonomian terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Mimika. Demikian Bapak. Jadi dia menyentuh ke UMKM-nya sendiri, tapi juga bersama pemerintah membantu dalam perumusan kebijakannya gitu kurang lebih. Ya, benar sekali Bapak. Atau hanya menyediakan risetnya saja. Ya, untuk saat ini STI Jambatan Bulan memang terlibat dalam riset. Selain itu juga untuk komunitas juga melakukan seperti pelatihan atau edukasi seperti itu kepada masyarakat terkait dengan keuangan maupun pajak. Nah, oleh sebab itu saya masih melihat bahwasannya memang belum adanya lembaga pelatihan yang memang secara khusus mengajarkan kepada UMKM terkait dengan uh, penggunaan aplikasi keuangan contohnya seperti Accurate ataupun layanan-layanan konsultasi itu memang belum disediakan oleh STI Jambatan Bulan gitu. Oleh karena itu kedepannya saya berencana untuk membuat suatu lembaga tersebut sehingga bisa melengkapi gitu terkait dengan riset dan juga adanya suatu edukasi pelatihan kepada masyarakat gitu. Jadi lembaga ini sekarang di STIE belum ada. Ya, belum ada Bapak. Oke, dan kamu nanti rencana akan buat. Gitu. Iya, Ya. Nah, iya, benar sekali. sekarang dengan belum adanya lembaga itu program-program yang berkaitan dengan UMKM
itu dilaksanakan oleh bagian apa di STIE? Oke, untuk pemberdayaan kepada UMKM selain dijalankan oleh sebuah komunitas, ada juga suatu unit, yaitu unit Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, di mana saya juga Unit apa, bertugas sorry? menjadi staf administrasi di situ. Jadi kami juga bertugas untuk melakukan edukasi juga terkait dengan Sorry, tadi terlalu cepat. pasar Unit apa modal kepada namanya? masyarakat. Ya, Pak. Unit apa namanya? Boleh diulang, agak Unit terlalu cepat. unit Galeri Investasi. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Galeri investasinya BEI ada di situ di Iya, kampusmu. ya, ada. Jadi kami biasa Itu juga terjun untuk melakukan edukasi terkait dengan pasar modal juga gitu kepada masyarakat. tapi yang spesifik mengenai pelatihan akuntansi dasar itu belum ada justru. Kalau pelatihan akuntansi dasar pernah kita lakukan Bapak terkait dengan cara menyusun laporan keuangan secara sederhana gitu ataupun biasa penyuluhan tentang pajak, parkir itu ada tapi di sebuah komunitas mahasiswa Komunitas gitu. mahasiswa. Iya, Kalau yang galeri Bursa Efek Indonesia tadi itu dari kampus, bukan mahasiswa yang bikin. iya benar sekali. Oke, apa yang kamu lihat di situ, Jesse? Apakah kamu setuju bahwa orang-orang Papua ini segera butuh ngomongin investasi pasar modal, atau kamu lebih setuju ini ngitung COK saja belum benar gitu, sehingga mesti dibenerin dulu sebelum ngomong investasi? Menurutmu gimana, Jesse? Menurut bisa diulang tadi agak keputus di Iya, UMKM. jadi kan yang dari pihak kampus itu yang dilakukan adalah penyuluhan mengenai ya namanya dari BEI kan ya pasti ngomongnya pasar modal, ya kan? Ya, Nah, apakah ya. kamu setuju untuk langsung lompat ke situ ngomongin investasi, atau menurutmu orang Papua mesti tahu basicnya dulu mengenai penghitungan harga pokok produksi, perhitungan rugi, rugi laba yang lebih dasar? Yang mana yang menurutmu approach yang lebih tepat? Baik, terkait hal tersebut, kemungkinan bisa dijalankan keduanya karena sasarannya pun juga berbeda. Kalau untuk masyarakat lokal secara individu, ini bisa langsung diperkenalkan ke pasar modal karena memang bisa digunakan sebagai alternatif keuangan gitu. Namun di sisi lain juga untuk UMKM-nya juga penting untuk mengetahui terkait dengan keuangan karena memang pada saat saya terjun ke lapangan langsung banyak masyarakat yang belum menyusun laporan keuangan gitu. Jadi masih sangat basicnya belum mengetahui. Kemudian juga masih belum ada awareness gitu terkait dengan keuangan itu sendiri. Jadi saya rasa dua-duanya sangat-sangat penting dan kalau bisa diedukasi semuanya gitu, Pak. Tapi segmennya berbeda yang kamu sebut tadi kan? Ya, Oke. Nah, sekarang gini, saya belum pernah ke Papua. Kamu sudah 11 tahun tinggal di sana dari SMP. Kurang lebih kamu tahu lah kondisi di sana. Itu kalau ngomongin Papua itu kan besar sekali ya. Jadi nggak iya, bisa satu kebijakan itu disamaratakan untuk keseluruhan Papua. Satu provinsi aja udah beda-beda ya. Eh, Timika termasuk kota gitu kan. Nah, itu menurutmu apakah orang-orang ini terutama yang sifatnya UMKM, kan UMKM kan kontribusinya besar sekali terhadap ekonomi Indonesia, tidak terkecuali kan di Papua kan, besar juga kan Jesse, gitu. Nah itu menurutmu itu seberapa mereka sudah siap untuk menerima penyuluhan atau pelatihan ini, ataukah terutama gini, di Jawa saja UMKM itu masih belum semua melek perbankan, simpan uang di bawah bantal. Itu di Jawa. Saya rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Itu di Jawa loh. Yang BRI itu sudah masuk ke unit-unit terkecil sampai ke level desa. Nah, di Papua kondisinya seperti apa? Kamu tentu lebih tahu daripada LPDP. Maka kan kamu pengen mendaftar. Menurut observasimu, itu seberapa orang di situ UMKM terutama itu melek dan nyaman menggunakan fasilitas perbankan? Karena kalau kamu ajarin mereka ngitung, oke sudah pinter, ngitung ngeset harga jual yang pas supaya tidak rugi, pembukuannya rapi,
tapi uangnya disimpan di bantal, ya kan? Nah, itu kan tetap tidak aman. Nah, kalau menurut observasimu seberapa siap literasi perbankan mereka di sana? Mungkin tidak, jangan dibatasi di Timika saja, tapi tentu di juga daerah-daerah sekitarnya ya, karena kalau kamu dibayarin kuliah di UI hanya untuk satu kota, sayang sekali kan, minimal kamu untuk satu provinsi keilmuanmu kan gitu, di Papua Tengah. Menurut pendapatmu gimana kesiapan orang dan UMKM terutama di sana mengenai perbankan ini? Baik, terkait hal tersebut memang benar yang dikatakan Bapak bahwasannya untuk Kabupaten Provinsi Papua ini memang sangat luas dan mungkin memang di beberapa daerah ini masih sangat menonjol khususnya di mungkin di Kota Jayapura ataupun di Kabupaten Mimika untuk UMKM-nya sudah sangat-sangat bisa untuk menerima literasi gitu. Namun terkait dengan yang jauh kemungkinan di Puncak Jaya ataupun di Jayawijaya mungkin memang masih sangat sulit sekali untuk kita telusuri ke sana dan juga kemungkinan UMKM-nya masih sulit untuk diedukasi gitu. Tapi setidaknya Bapak, saya berusaha untuk bagaimana caranya kontribusi yang akan saya lakukan nantinya berkaitan dengan keuangan ini bisa menyasar ke sana gitu. Bukan hanya uh, ya kan ya setidaknya saya akan kembangkan dulu untuk di Kabupaten Mimikanya. Karena di Kabupaten provinsi Mimika ini, wilayah Papua Tengah bukan hanya Kabupaten Papua Mimika, Tengah. Nabire juga Oke, kurang lebih populasinya berapa? iya Papua Tengah. Kurang lebih populasinya berapa? Untuk populasinya mungkin saya Belum belum aware kamu ya. terlalu meriset terkait hal tersebut, tapi sekitar Nah, kalau saya belum kamu, bisa memberikan gambaran yang pasti berapa banyak populasi. oke, itu penting Jesse. Ini sekalian aku kasih feedback ya. Meskipun ini campur interview, tapi aku kasih feedback juga. Karena gini, kalau kita invest uang ke kamu, Jesse, untuk sekolah, itu kan tidak hanya biaya kuliah di UI, tapi kan juga biaya hidup sehari-hari kan. Uang buku, uang kos, segala macam ya. Itu uang yang tidak sedikit. Oke. Dan kamu punya niat kembali ke sana. Itu kamu mesti ngerti angkanya. Oke. Kamu datang dari Papua harus lebih ngerti mengenai masalah di sana, dan mengerti masalah itu kalau orang akuntansi itu harus quantifiable, mesti dikuantifikasi. Oke. Orangnya ada berapa populasinya? UMKM-nya ada berapa sih di Mimika? Di Nabire ada berapa? Di keseluruhan Provinsi Papua Tengah ada berapa? Supaya kamu ngerti masalahnya kan. Oh, ini anak ngerti. Populasinya berapa, UMKM-nya jumlahnya berapa, UMKM itu di situ em, omsetnya kurang lebih berapa di situ. Oke, itu sekalian aku kasih feedback ya. Nanti kita lanjut lagi. Itu penting sekali karena seperti saya yang datang dari daerah juga meskipun di Jawa, jualan mengenai UMKM ini banyak sekali yang ngomongin sih. Oke. Jadi jangan dipikir kamu satu-satunya kandidat yang akan jualan dalam tanda kutip. Ide untuk mengembangkan UMKM di daerah kita dengan ilmu yang kita dapatkan di kota besar seperti Jakarta. Ada ribuan orang lain yang punya ide yang sama dengan kamu bahwa isu sentralnya adalah UMKM. Siapa yang akan diberi duit untuk kuliah adalah mereka yang lebih ngerti mengenai masalahnya. Salah satunya dengan angka. Oke? Sehingga kamu harus cari tahu setelah interview ini ada berapa populasi di Mimika, berapa di Nabire, itu satu provinsi ya. Di provinsinya juga berapa, berapa yang UMKM, ada berapa jumlah UMKM-nya, kurang lebih omsetnya berapa juta setahun atau sebulan gitu. Sehingga programmu nanti lebih lebih detail dan lebih applicable. Jadi bukan ide yang ngawang gitu, ide yang apa, mengambang tapi kamu belum riset mengenai visibility-nya untuk itu bisa diimplementasikan. Sekarang gini, kita balik lagi ya.
STIE Jambatan Bulan itu ada berapa jurusan atau DSI program studi? Jabatan Bulan ini ada 4 jurusan, ada D3 Manajemen Keuangan, ada S1 Ekonomi Pembangunan, dan juga ada 2 jurusan baru yang baru dibuka sekitar 2 tahun lalu, yaitu jurusan S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Manajemen keuangan, ekonomi pembangunan, akuntansi, satu lagi Manajemen. manajemen Manajemen. manajemen saja, Iya, lebih umum. iya, Oke. iya, Akuntansi dan manajemen ini justru yang lebih baru. iya. Oke. Nah, kalau kamu estimasi ya, kurang lebih ada berapa mahasiswa di STI ini? Untuk DSI Jambatan Bulan ini sekitar ada 1.500 mahasiswa untuk 4 jurusan. Total untuk 4 jurusan. Iya. Oke. Hmm, 1.500. STI ini sudah berdiri berapa tahun? STI Jambatan Bulan sudah berdiri dari tahun 2001, Bapak. Waktu kamu lahir berarti. Ya, waktu saya lahir. Ya, seumur kamu berarti STI-nya. Nah, Iya. dia 2001 berarti 23 tahun. Em, sudah ada beberapa lulusan berarti setidaknya sudah punya profil lulusan dong. Oke. Nah, mayoritas lulusan STI Jambatan Bulan ini bekerja di bidang apa? Sebagai wirausaha atau ke PNS atau karyawan atau gimana? Kebanyakan yang bekerja menjadi seorang eh, ini pegawai swasta. Karyawan swasta paling banyak masih itu. Ya, karyawan swasta. Karyawan swasta. Nomor 2 PNS atau wirausaha? Wirausaha. Nomor 2 wirausaha dulu. Iya, Oke, oke. Nah, nomor satu kan karyawan ini nanti murid-muridmu kan, mahasiswamu ya. iya. Nomor 2 baru wirausaha. Oke. Nah, mereka ini jadi karyawan tetap di Papua atau ada yang ke daerah lain atau ke kota lain? Jadi memang mayoritas kebanyakan memang mahasiswanya baik Papua maupun pendatang akan mencari pekerjaan di Kabupaten Mimika gitu atau di Provinsi Papua. Namun ada sih beberapa sekitar 1% pada saat itu yang keluar negeri gitu. Tapi mayoritas untuk lebih ke Papua. Ya, merantau ke luar negeri ya. Iya, Oke. Nah, kecenderungannya gimana? Ini kan kita mau ngecek seberapa kamu ngerti institusi yang kamu nanti cita-citanya balik ke situ ya. Itu kan penting ya. Kamu kan bilang pengen balik ke situ jadi dosen. Ini em, kalau kamu balik ke situ, ya kan? Setelah kamu sudah berapa tahun nanti di UI? sekitar 1 tahun setengah. Targetnya 3 semester. Target 3 semester. Iya. Oke. Ke situ untuk mengajar S1 kan? Dan D3 juga. Baik, kalau misalkan di jurusan, kalau untuk mata kuliah terkait dengan akuntansi, karena hanya 3 orang dosen yang mengampu, jadi mata kuliah akuntansi kan biasa dipelajari juga di 4 jurusan tersebut gitu, sehingga bukan hanya di D3 saja, tetapi juga di S1 juga dibagi gitu. Nah, tadi kamu bilang yang punya S2 di bidang akuntansi baru ada 2 orang kalau nggak salah. 3 orang. 3 orang yang sudah ada. Ya, Usianya berapa kurang lebih? untuk usianya sekitar 35 tahun, 35 rata-rata 35 tahun. tahun. Semuanya Oke, masih bapak-bapak. muda-muda. Ya, Hmm, masih muda-muda. Oke. Kamu berarti yang salah satu yang muda juga ya di situ. iya benar. Oke. Nah, mereka S2-nya di mana? Mereka rata-rata S2-nya di Universitas Merdeka Malang. Untuk ketiganya lulusan dari Universitas Merdeka Malang. Malang, ya kan? Nah, kamu sekarang statusnya sudah keterima di UI. Iya. Nah, tinggal tunggu LPDP-nya kan? Nah, ada berapa lulusan UI di kampus itu? Untuk saat ini belum ada dari lulusan UI di kampus saya. Ya, ada kan? Lulusan UGM? Lulusan UGM ada sekitar 1 orang yang sebentar lagi sudah menjadi awardnya, sebentar lagi kembali ke Papua. Oke, masih muda juga.
Iya, Oke. Nah, kalau kamu nanti balik sebagai lulusan UI, ya kan? Wah, hampir 2 tahun kan di Jakarta, gitu, terus balik lagi ke Papua, kan pasti kamu di Jakarta kan beda dengan Lampung ya, beda dengan Banyuwangi ini kecamatan atau apa di Lampung? bisa. Desa, ya. Nah, makanya saya tadi pikir orang Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, ternyata yang kamu sebutin itu desanya, bahkan bukan kecamatan, lebih kecil lagi, ya kan? Nah, nanti kamu punya pengalaman di Jakarta, ya kan? Kamu dapat network di sana. Kamu balik lagi, kira-kira kamu diterima dengan baik nggak oleh dosen-dosen yang lain ini sebagai orang yang pertama yang lulus dari UI gitu. Kamu Gitu. kamu ada kekhawatiran nggak atau kira-kira kamu nanti bisa diterima dengan baik nggak? Itu yang lulusan UI belum ada, yang UGM aja baru satu ini, gitu kan? Gimana Baik, menurutmu? ya, berkaitan terkait hal tersebut, karena saya sudah tumbuh di STI Jembatan Bulan sudah 5 tahun tergabung di institusi tersebut, saya benar-benar mengenali dosen-dosen saya, dan mereka sangat memiliki pikiran yang terbuka terkait hal tersebut, bahkan sangat mendukung saya untuk berproses di UI, sehingga nantinya bisa kembali justru berharap gitu, bisa membangun STI Jembatan Bulan lebih baik lagi. Gitu, saya tidak memiliki kekhawatiran terkait dengan rasa seperti itu. Oke, kamu punya cita-cita sampai S2 saja atau kamu punya cita-cita sampai S3? Saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru besar, sehingga kemungkinan terbesarnya saya ingin melanjutkan pendidikan lagi nanti di jenjang S3. Oke, bagus. Nah, sekarang gini, saya mau tanya, ini bukan ngomongin ras atau agama, tapi ini dimanapun penting supaya kita mengerti bagaimana bersikap yang tepat. Oke, dosen dari 1.500 mahasiswa ini ada berapa dosen? Untuk dosennya sekitar ada 28, 28. ya. Berapa yang orang asli Papua? Orang asli Papuanya ada 2, Bapak. 2 dari 28. Iya. Nah, mahasiswanya dari 1.500 ini berapa persen yang orang asli Papua? Untuk persennya saya tidak bisa memberikan secara pastinya, tapi memang Kurang untuk lebih. masyarakat pendatangnya lebih banyak dibandingkan mahasiswa asli Papuanya gitu. Namun kami, Pendatangnya lebih banyak. iya. Namun, boleh dilanjutkan? Ya, namun memang kami juga memiliki metode-metode pendekatan khusus yang bukan bertujuan untuk membedakan mahasiswa, tapi setidaknya kita memberikan seperti motivasi atau lebih banyak perhatian kami juga gitu untuk mahasiswa yang asli Papua. Gitu. Oke. Kalau kotanya sendiri di situ, tempatmu bekerja, itu mayoritas pendatang atau orang asli di situ? Untuk terkait hal tersebut sebenarnya seimbang saja terkait dengan pendatang maupun masyarakat lokal gitu. Namun kalau dilihat dari tempat tinggalnya, kebanyakan untuk wilayah kota gitu itu masih didominasi oleh pendatang-pendatang seperti itu. Kemudian di bagian-bagian SP gitu itu banyak masyarakat Papua gitu, tapi setidaknya equal. Yang mana yang lebih perlu untuk kamu beri ilmumu ini yang kamu bawa dari UI? Realistisnya, Untuk kalangan mana realistis, yang lebih perlu? Yang di kota yang kebanyakan pendatang, atau yang lebih ke pinggir kota, atau lebih ke kecamatan-kecamatannya yang kebanyakan orang asli? Kalangan mana yang lebih perlu bantuanmu? untuk terkait dengan ilmu yang saya punya, saya nanti akan menyasar untuk keseluruhannya karena memang Kabupaten Mimika kan masih kecil, Bapak, jadi tidak terlalu besar sehingga memungkinkan untuk edukasi bisa menyeluruh untuk wilayah di kota, untuk UMKM di kota agar lebih kuat lagi, kemudian juga untuk mengarah di wilayah-wilayah SP-nya itu juga masih memungkinkan sekali untuk dilakukan edukasi. Kalau untuk approach orang yang masyarakat lokal, kamu kan tetap pendatang ya, keluargamu Iya. keluarga pendatang. Ya, kamu dari UI, ya kan? Dari kota nanti kan, gitu. Meskipun kamu tinggal di situ dari SMP. Apa yang perlu kamu sesuaikan ketika kamu, kalau sesama orang kota atau pendatang mungkin nggak terlalu susah, paling juga orang Jawa
atau orang Sumatera, banyak orang Jawa kan di situ, ya. Nah, mungkin kamu nggak akan terlalu kesulitan. Tapi ketika kamu harus approach orang-orang lokal yang janjimu itu pulang ke situ bukan untuk ngajarin atau bikin pinter segmen tertentu ya, tapi yang kamu bilang tadi, "Oh, kotanya masih kecil, semua juga bisa, nggak harus segmen tertentu." Nah, untuk menjangkau, menyentuh segmen yang terutama warga asli, warga lokal, ini pendekatan khusus apa yang rencananya kamu akan lakukan supaya mereka bisa menerima kamu sebagai individu dan ilmu yang kamu bawa? Baik, terkait dengan hal tersebut, tentunya nantinya saya tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal sekali, dalam artian bahwa tidak dulu mengedukasi menggunakan materi yang memiliki tingkat berbeda gitu. Karena untuk masyarakat lokal sendiri perlu mulai dari bawah, dalam artian bahwa harus melakukan pendekatan menggunakan bahasa yang lebih lebih mudah untuk dipahami oleh mereka. Dan selain itu juga karena waktu itu pernah melakukan edukasi terkait ke masyarakat lokal juga, saya lebih suka untuk menggait juga aparatur-aparatur negara seperti desa seperti itu, dan mereka lebih bisa untuk menggerakkan masyarakat lokal gitu untuk terlibat langsung dalam edukasi gitu. Jadi pada dasarnya akan melakukan pendekatan-pendekatan secara sederhana terlebih dahulu, tidak menggunakan materi yang sulit atau kompleks, dan juga menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Oke. Nah, kalau nanti profesormu di sana, pembimbingmu, kemudian menawarkan, "Jesse, kamu pintar, lulus S2 udah selesai, kenapa kamu nggak lanjut S3 dulu?" S3 kan kurang lebih di Indonesia 3-4 tahun lah, 4 tahun lah kebanyakan ya. Jadi kalau kamu begitu ditawarin begitu, maka 1,5 tahun, 3 semester S2, lalu langsung lanjut penelitian S3, artinya kamu akan 5,5 tahun, 5 sampai 5,5 tahun meninggalkan Papua. Kalau dapat tawaran seperti itu, untuk langsung lanjut S3, kan kamu ambil atau kamu mau pulang dulu ke Papua? Baik, saya akan pulang terlebih dahulu untuk ke Papua. Setidaknya saya ingin menjalankan terlebih dahulu kontribusi yang telah saya rencanakan. Dan seiring berjalannya waktu juga saya yakin bahwasanya ada kesempatan untuk S3, tapi karena saya sudah memiliki prioritas kontribusi yang ingin saya jalankan, maka saya akan pulang terlebih dahulu ke Papua dan melakukan edukasi terlebih dahulu. Oke, kalau sekarang mahasiswa 1.500, katakan dosennya 30 lah, pembulatan ke atas. Berarti satu dosen itu pegang berapa mahasiswa? Satu dosen sekitar memegang sekitar 6 mahasiswa. Enggak dong, kan 1.500. Eh, 1.500 nih, ya kan? 1.500 mahasiswa, ini hitung-hitungan, jangan dibagi-bagi tiap jurusan ya. Nah, dosennya ada 28 kan naik jadi 30 lah, kurang lebih lah. Dibulatin lah ya. Jadi kan 1.500, ini ngeheng ya. Halo, suaraku masuk, Jesse? ya masih, Kak. Masih. Masuk ya? Ya, Kalau 1.500 mahasiswa dibagi 30 dosen, itu kurang lebihnya kan 50 satu iya dosen 50. pegangnya, Iya ya 50. kan? 1.500 dibagi 30, nolnya kan dihilangin, jadi 150 dibagi 3, 50 ketemunya. Oke? Ya, Nah, kalau ada satu dosen yang pergi, berarti ada 50 mahasiswa yang mesti dibagi lagi ke sisa dosennya, gitu kan? iya, Nah, ini kamu mau ninggalin kampusmu 1,5 tahun. Lalu kalau ada tawaran S3, kamu masih pikir sebaiknya pulang dulu karena butuh segera mengabdi di kampus. Oke, tapi kadang-kadang kesempatan itu datangnya eh, nggak 2 kali, atau yang kedua kalinya datangnya masih lama. Oke, sehingga nanti kita udah terlanjur berkeluarga atau udah agak malas pengen S3 dan seterusnya. Malah jadi
STE Jembatan Bulan jadi nggak punya dosen S3 lagi, padahal tadi cita-citanya jadi guru besar. Tapi karena sudah terlanjur pulang, jadi ya S3-nya jadi nggak jadi pengen deh, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita asumsikan kamu S3 dulu, oke? Kamu lanjut S3 dulu, dosen-dosenmu di Papua juga mendukung, udah, jadi kamu lanjut dulu S3. Biar di sini kami yang pikir, gitu. Supaya kamu membangun network dulu, kenalan-kenalan profesor di situ, kenalan-kenalan eh, pebisnis, praktisi, gitu kan di situ. Sekalian di Jakarta mumpung lagi di situ kan. Kalau misalnya dosenmu dari pihak kampus menyarankan seperti itu, kamu mau terima saran mereka nggak? Mohon maaf Pak, tadi terputus lagi sinyalnya. Iya, Boleh iya. diulang yang terakhir, Ini kalimat bentar yang ya. terakhir? Sebentar, saya stop video dulu. Halo? Ya, Kedengeran? Naira. Ya, udah. Ya. Kalau misalnya dari pihak kampus mengizinkan dan malah mendukung supaya kamu setelah lulus S2 langsung S3. Itu dukungan dari kampus ya, seperti itu. Kamu tetap mau pulang dulu atau gimana? Atau mau lanjut S3? Terkait dengan plan kontribusi yang ingin saya lakukan, saya inginnya kembali dulu gitu setelah menyelesaikan pendidikan, setelah mengabdi beberapa tahun, Tetap balik dulu. ya baru bisa lanjut ke S3. Berapa tahun rencananya di Papua sebelum memikirkan S3 lagi? Setidaknya sekitar 5 tahunan. 6 tahunan. Oke. Nah, sekarang boleh cerita sedikit tentang rencana penelitianmu Iya, jadi waktu lima S2 tahunan nanti? Halo? Dengeran nggak ya? Ya, Boleh cerita sedikit mengenai rencana penelitianmu ketika S2? baik. Karena nantinya saya akan mengambil konsentrasi untuk akuntansi manajemen atau akuntansi corporate, sehingga saya memikirkan penelitian saya nantinya berhubungan dengan corporate social responsibility di dalam penguatan modal sosial terhadap kinerja keuangan di perusahaan perusahaan ataupun rumah sakit di Kabupaten Mimika gitu. Jadi saya melihat bahwasannya keberadaan suatu instansi di lingkungan masyarakat ini bisa membawa dampak positif ataupun dampak negatif untuk masyarakat gitu. Oleh sebab itu saya ingin membuat suatu penelitian ini sehingga menjadi dasar untuk memotivasi para pelaku usaha untuk membuat suatu kegiatan CSR maupun melakukan CSR dan melakukan pengungkapan ke dalam laporan keuangan mereka. Realistisnya apakah perusahaan-perusahaan di Papua sudah punya keinginan atau inisiatif untuk memberikan CSR ini? Kenyataannya di lapangan nih, Jesse. Untuk kenyataannya masih ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan CSR, apalagi kalau misalkan terus contohnya juga salah satu perusahaan terbesarnya PT Freeport Indonesia juga sudah melakukan kegiatan CSR dan mereka memberikan dana kepada suatu lembaga LPMAK seperti itu dan dari lembaga LPMAK memberikan eh, digunakan sebagai pemberdayaan untuk masyarakat lokal gitu. Nah, tentunya adanya suatu inisiasi dari PT Freeport Indonesia ini juga memungkinkan beberapa perusahaan-perusahaan juga di Kabupaten Mimika mengungkapkan juga gitu terus serta untuk mengungkapkan kegiatan CSR gitu. Secara pencatatan akuntansi yang hubungannya dengan pajak atau yang lainnya, regulasi, apa untungnya perusahaan melakukan CSR? Ya, jika perusahaan melakukan kegiatan CSR tentunya dapat memberikan dampak positif nanti untuk kinerja keuangan perusahaan gitu sehingga nantinya semakin banyak investor yang menatap kemungkinan di usaha itu dan juga adanya suatu aware dari masyarakat ke suatu instansi itu gitu sehingga ya ke instansi itu. Itu kan dampak sosialnya, Jesse. Dia jadi punya reputasi yang bagus di mata masyarakat,
dan di mata investor bahwa ini perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Tapi kalau spesifik kita ngomonginnya dalam hal bisnis, lebih spesifik lagi dalam hal pencatatan akuntansinya. Ini kan biaya hitungannya kan? Ini kan expense. Ya, ketika dia ngeluarin biaya untuk corporate social responsibility kan dia keluar duit dong dari kantongnya. Oke? Nah, untungnya apa? Itu kalau buat perusahaan. Apakah selama ini sudah dipikirkan? Karena kalau misalnya perusahaan, kan itu kan biayanya banyak, Jesse. Kamu kan nanti ada akuntansi korporasi kan? Ya kan? Saya kebetulan kerja di korporasi. Saya di Indofood, tapi yang di cabang di Filipina sekarang. Nah, kalau saya keluar duit buat marketing, itu kan naikkan penjualan saya, karena kan marketing. Naikkan penjualan. Saya hire karyawan, saya rekrut karyawan, naikkan penjualan saya juga, karena dia membantu bisnis saya kan. Misalnya saya hire orang penjualan, dia akan generate bisnis, generate penjualan untuk saya, perusahaan saya. Ya kan? Atau misalnya saya beli aset, saya beli truk untuk delivery, saya beli rak untuk penyimpanan gitu. Itu kan secara langsung akan membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan kemudian meningkatkan pendapatan dong, hubungannya dengan akuntansi. Tapi kalau saya keluar duit untuk CSR itu kan nggak balik ke, tidak secara langsung meningkatkan penjualan saya, Jesse. Ini dari sisi pebisnis. Karena kan kamu nanti ke Jakarta, kamu akan ketemu dengan UI, itu jaringan bisnisnya kan besar sekali. Sangat dekat dengan pebisnis-pebisnis kelas wahid gitu di Indonesia kan kumpulnya di UI gitu kan. Itu yang buat dia lebih bagus daripada UGM. UGM dari sisi keilmuan nggak kalah, tapi Jogja bukan kota bisnis, ya kan? Jakarta kota bisnis, uang berputar di situ. Nah, kalau ini saya mungkin stop video dulu ya, takutnya suaranya nggak jelas. Hubungannya dengan itu, penelitianmu tadi mengenai CSR, saya balikkan lagi pertanyaannya, Jesse. Keuntungan finansial apa yang bisa didapatkan perusahaan kalau dia keluarkan biaya untuk CSR? Keuntungan finansial ya, ini hubungannya dengan duit, bukan perspektif reputasi di mata lingkungan atau investor. Secara keuntungan finansial, apakah biaya ini bisa dicatatkan sebagai biaya di laporan rugi laba dia, sehingga bisa mengurangi taxable income, itu bahasa Indonesia ini apa? Taxable income, pendapatan kena pajak ya. Ya, kenapa nggak pajak? Ya. Gimana? Secara teknis CSR ini bisa dicatatkan nggak sebagai biaya yang mengurangi pajak kan pada akhirnya nanti kan? Gitu. Dipahami pertanyaannya, Jesse? Ini sebenarnya yang koneksi kurang bagus sebenarnya Kak Jessi sih kayaknya. Oh Untuk kayak iya, untuk kayak yoga bagus banget, clear banget dari tadi denger. soalnya Nah, Manila jelek di sini. kemarin Manila itu, Filipina itu nggak sebagus Indonesia koneksinya, makanya saya khawatir saya yang jelek. enggak kok ini Kak Jessi tuh dia nge-freeze kan diem. Iya, tadi padahal pertama bagus, nggak tahu Iya, mungkin pertama-tama bagus kayaknya kan dia nge-freeze. dimatikan mungkin videonya. Kak Jessi, mana lagi? Iya mungkin dia Ya mungkin di WhatsApp dulu, diem. mungkin mau live dulu dia. Oke deh, coba WA dulu deh. Koneksi.
Jadi dia leave dulu deh kayaknya termasuk lagi. Mm-mm. Terputus. Ya nggak apa-apa Kak. Ya mungkin dari Kak Yoga terakhir Halo, pertanyaannya. Ya udah. Ya, tes dulu, tes. oke. Oke, Kak. Tadi pertanyaannya tentang apa ya tadi? CSR ya? Pengurang pajak, Ya, Kak? diulangi ya. Ini pertanyaannya agak panjang terus jadi putus. Oh iya. Di Ya, bagian terakhir aja, Kak, tadi saya ya. maksudnya Jadi secara accounting, apakah biaya CSR ini bisa dicatatkan sebagai biaya yang mengurangi pajak? Supaya kan itu oh, jadi setidaknya kalau tidak menambah penghasilan seperti biaya marketing atau biaya apa eh, biaya penjualan yang lain kan langsung berhubungan dengan meningkatkan penjualan kan. Kalau CSR kan enggak gitu loh. mm, Meningkatkan reputasi ya. Nah, karena dia tidak secara langsung bisa meningkatkan penjualan, apakah setidaknya dia bisa mengurangi taxable income, pendapatan yang kena pajak? iya. Untuk CSR sendiri untuk jangka panjangnya memang sangat baik untuk mendapatkan itu awareness, dan juga untuk jangka pendeknya seperti yang kau bilang bahwasanya bisa untuk mengurangi pajak PPh badan gitu. Oleh karena itu CSR ini penting untuk dilakukan dan juga bagus untuk dilakukan untuk suatu industri. Untuk jangka pendek maupun jangka panjang juga akan mendapatkan dampak yang positif terkait dengan pengungkapan CSR ini. Nah, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita ngomongin feedback ya. Ya. Agak teknis lagi untuk ngecek pemahamanmu mengenai konteks masalah di daerahmu. Sejauh yang Jesse tahu, oke. Ini kan tadi pikiranmu, kalau perusahaan lain ikut seperti Freeport, Freeport perusahaan besar. Ya, dulu om tante saya kerja di situ, sepupu saya di situ. Ya. Nah, itu kan bagus ya kalau perusahaan lain yang lebih kecil ikut-ikut seperti Freeport, Hmm. ngadain CSR buat warga sekitar gitu kan, untuk pendidikan, sanitasi segala macam. Oke, tapi kalau perusahaannya lebih kecil dari Freeport, untungnya kan lebih kecil juga. Oke, kalau kalau benefitnya, oh ya nanti bisa ngurangin pajak, pajak badan, corporate income tax gitu kan. Nah, dia bilang biaya marketing juga mengurangi pajak badan, sama, ya kan? Sama-sama mengurangi pajak, ya kan? Mengurangi pendapatan yang kena pajak, dan biaya marketing lebih langsung, efeknya lebih direct terhadap peningkatan penjualan saya sebagai yang punya perusahaan. Itu kan kalau orang yang pegang corporate kan selalu begitu cara pikirnya kan. Ya yang kita mesti ngerti, yang dari kampus mesti ngerti cara pikir bisnis kan. Nah, kalau kita bilang keuntungannya, oh nanti bisa dicatat sebagai expense sehingga bisa mengurangi pajak badan. Biaya marketing juga bisa, ya kan? Dan malah bisa lebih direct untuk meningkatkan penjualan. Apakah ada insentif lain bagi perusahaan yang eh, setidaknya di Papua, di daerahmu, apakah sudah ada insentif khusus
untuk perusahaan yang komit untuk memberikan CSR, itu apakah ada insentif pajak atau kemudahan-kemudahan yang lain sejauh yang Jessie tahu? Mohon maaf terkait itu, saya belum mengetahui secara pasti apakah terdapat insentif ataukah tidak untuk usaha di Kabupaten Mimika, tapi nanti saya akan coba untuk elaborasi lebih lanjut dan coba mencari tahu kembali terkait dengan hal tersebut. 10 menit terakhir kita ngomongin feedback ya. Jadi ya spesifik mengenai tadi, itu kan aku sebetulnya challenge kamu punya penelitian. Oke, ya kan? Nanti di sana akan ketemu profesor. Buat profesor itu penelitian dengan orang Papua itu bukan hanya soal akademik, tapi bisa sampai ke pengabdian pada masyarakat. Maka isu ini sangat seksi. Apalagi kamu ngomongin CSR. Nah, kamu mesti ngerti dulu konteksnya di daerahmu, baik di kabupaten maupun level provinsi. Oke, Jessie. Karena kalau kamu tadi bilang, oh iya CSR bagus gitu, ya kan? Untuk jangka panjangnya reputasi perusahaan itu bagus, ya kan? Tapi bisnis tetap bisnis, Jessie. Bisnis itu dia pengen making money kan, making profit kan, gitu. Tentu dia mau ngeluarin uang itu selalu pikir-pikir, ya kan? Belum lagi kita ngomongin regulasi di pemerintahan, kalau belum ngomongin korupsi, kemudian ngomongin ada apa? Banyak juga kantor-kantor pajak yang tidak fair. Saya di sini juga digituin, jangan pikir cuma di Indonesia. Di Filipina juga seperti itu. Diporotin orang-orang pajak gitu yang nggak fair gitu. Di daerah-daerah yang seperti itu sangat sulit untuk meyakinkan pebisnis, Jesse. Realitanya ya, untuk bisa ngeluarin biaya CSR. Sehingga kamu perdalam lagi pengetahuan lapanganmu mengenai kebijakan-kebijakan level kabupaten maupun provinsi di Papua Tengah. Hubungannya dengan CSR ini. Apakah ada kemudahan yang kemudian diberikan? Misalnya, kalau bukan pajak, oke, kalau bukan pajak misalnya, oke, yang lain misalnya ketika dia mau beli aset dipermudah, atau dia mau ekspansi bisnis, izinnya dipermudah. Kemudahan apapun itu dicari oleh bisnis. Ya kamu coba cari tahu di situ, karena kalau enggak, kamu seperti jualan sesuatu yang belum tentu laku gitu loh. Kamu ngomongin CSR, padahal bisnis di Papua itu biayanya tinggi, biaya logistik tinggi, kamu tahu sendiri kan, biaya bahan baku tinggi, ya kan, orang-orang yang datang dari Jawa juga minta digaji tinggi, ya kan, sementara orang yang asli situ kemampuannya tidak sebagus orang Jawa, sehingga berbisnis di situ nggak gampang. Kamu kemudian menyarankan CSR, itu agak sensitif, oke? Nanti profesormu akan challenge juga kalau bukan penilai LPDP yang akan challenge gitu. Syukur-syukur kalau profesormu, kalau profesor LPDP nanti yang challenge kamu, kamu belum siap jawabannya, itu yang kamu mesti pikirin, oke? Itu masukan dari saya, Jesse. Pahami konteks daerahmu, oke? Pajaknya berapa di situ, indeks kemudian bisnis, inflasinya berapa, UMR-nya berapa, yang basic-basic, UMR-nya berapa. Kabupaten tetangga kamu juga cek UMR-nya berapa ya. Itu angka-angka yang penting, kamu nanti akan diinterview oleh doktor atau profesor dari kampus yang bagus-bagus di LPDP. Itu mereka pertanyaannya akan lebih sulit daripada yang saya kasih. Itu, tapi setidaknya kamu lebih prepare ke arah situ. Menurut saya kamu nggak ada masalah mengenai kemampuanmu mengungkapkan yang kamu pikirkan. Tapi saran saya, kamu agak jangan terlalu cepat, ya. Jangan terlalu cepat, nanti kan online. Oke? Ketika ini tadi online, ada yang sinyalmu agak jelek sedikit, kemudian ketika sinyalmu balik, ngomongnya jadi terdengarnya cepat sekali kan gitu. Kalau sinyal balik kan gitu. Nah, kamu dasarnya ngomongnya cepat dan sinyalnya nggak stabil. Nanti ketika sinyalnya balik kenceng lagi, omonganmu yang semenit tadi balik itu kayak cepat sekali gitu. Sehingga pengujinya nanti yang dari LPDP jadi nggak ngerti. Ya, kamu nggak ada concern mengenai mengungkapkan apa yang kamu ingin sampaikan, tapi jangan terlalu cepat. Oke?
Jangan terlalu cepat, pastikan ngomongnya jelas, ya. Kamu coba dengerin aku kan nggak mungkin karena orang Jawa juga ya, jadi lebih tet 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 gitu, jangan terlalu cepat, karena nanti akan ada 3 orang yang dengerin kamu, semua tiga-tiganya fokus dengerin kamu, sehingga kamu harus ngomong jelas, jangan terlalu cepat, itu penting sekali. Oke, sayang sekali kamu menurut saya kamu menjawab pertanyaan dengan cukup bagus, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu tadi yang mengenai penelitianmu ya, kamu cek lagi background kewilayahanmu itu angkanya kamu harus kuasai. Oke? Jadi mengenai kampusmu kamu harus kuasai juga, kamu ngotot sekali maunya balik ke kampus itu, ya kan? Sehingga pengetahuan mengenai kampus itu kamu harus benar-benar ngerti masalahnya di situ apa. Oke? Masalahnya di kampusmu apa? Mahasiswanya berapa? Dosennya berapa? Rasio dosen mahasiswa berapa? Kebutuhannya di mana, ya kan? Nah, program-programnya seperti apa sehingga ilmumu nanti ketika kamu balik itu masuk ke program yang direncanakan kampus gitu. Sehingga kamu nggak gini. Kamu termasuk yang junior atau senior di situ? Aku junior, Kak. Nah, ya kan? Tetap mesti dengerin yang senior kan di situ kan, Jesse. Meskipun kamu yang lulus dari kampus bagus, UI gitu kan. Sehingga kamu mesti ngerti juga, kamu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan politik kampus. Oke? Berhubungan dengan politik kampus. Ya, karena kamu junior. Kamu balik dari Jawa, dari Jakarta, sekolah bagus, kamu mesti siapin. Jangan bilang bahwa, oh saya kan dulu kan mahasiswa situ, saya kenal dosen-dosen saya. Tapi ketika kamu masuk ke situ, kamu datang dengan pendidikan lebih tinggi, tentu nanti kamu mungkin sekarang belum. Nanti kamu punya ekspektasi kalau saya udah doktor gajinya mau lebih tinggi dong. Kalau saya udah profesor gajinya mau lebih tinggi dong. Ini akan lebih tinggi daripada dosen-dosen yang di situ sudah dari 2001 jadi dosen gitu. Dari kampus awal dia udah datang di situ. Sehingga itu kamu mesti siapin rencana ketika pengabdianmu tuh spesifik balik menjadi dosen di situ yang punya gelar S2 atau S3 akuntansi, itu kamu bahkan secara politik kampus kamu udah harus siapin jawaban-jawabanmu sehingga kamu ngerti persis kenapa memang sebaiknya kamu balik ke situ dan ngotot pulang ke situ, bukan ke tempat lain gitu. Oke? Nah, satu lagi. Tadi saya belum sempat tanya. Kamu juga siapkan kalau kamu ditanya, kamu sudah ngambil profesi akuntansi belum? Belum. Oke, itu bisa nggak meskipun kamu SMK? Bisa mestinya. Bisa kan? Kamu ambil profesi akuntan? Oke. Nah, kamu siapkan. Kenapa kamu nggak ambil itu dulu? Kenapa S2 dulu? Hmm. Ya, nggak usah jawab sekarang. Kamu siapkan jawaban itu. Oke? Karena kan eh, pendidikan profesi juga penting itu, Jesse. Ya, kamu siapkan jawaban itu. Kenapa kamu tidak ambil pendidikan profesi akuntan dulu dan S2 dulu? Apakah setelah S2 kamu ada rencana mengambil itu, gitu kan? Nah, ada nggak yang sudah sertifikasi akuntan, profesi akuntan di kampusmu? Ada sih, Kak, dosen pembimbing saya. Berapa orang? Barusan satu orang, dua orang. Makanya kan dikit sekali. Gitu. Kamu Iya. nanti bisa ditanya, kenapa kamu nggak itu dulu? Kenapa langsung ngejar S2 gitu? Ya, gitu. Nah, kamu oke, menit-menit terakhir kamu ada pertanyaan nggak ke saya? BTW Terkait background saya S1 teknik industri, S2 bisnis, supaya kamu ngerti apa yang mau ditanya. ya, terkait tadi tuh yang Kakak cecer terus terkait dengan S3 itu, emangnya boleh Kak dari LPDP kayak bisa langsung lanjut ke S3 begitu tanpa pulang kontribusi dulu? Saya nggak tahu sekarang, tapi teman-teman saya ada yang dari Manchester dulu. Saya kuliah di Inggris. Saya nggak ngerti, mungkin Kak Eka lebih ngerti. Sih boleh, boleh. Teman-teman saya Boleh. Jadi boleh. kontribusinya 2N+1-nya itu digabungin S2 sama S3-nya. Makin panjang lagi kalau gitu. Iya. Boleh berarti jawabannya. Saya soalnya memang tidak minat S3, jadi nggak pernah cari tahu. Tapi yang saya tahu teman-teman saya banyak yang begitu, Jesse. Hmm.
Iya, soalnya memang sih terkait itu saya juga ragu kamu mau jawabnya tadi. Memang ada dosen saya yang bilang nggak usah pulang dulu gitu, lanjut aja langsung S3. Tapi saya pikir-pikir lagi, emangnya boleh sambil PDP nggak kontribusi dulu? Nah itu makanya ya, itu balik lagi Iya, tuh jadi PR-mu. hmm, Masa Kak Eka lebih tahu daripada kamu yang mau interview loh. Ya kan, nanti kalau kamu ditanya, nanti kira-kira yang nanya kamu interview ini kebetulan interviewernya kan mock up, ya kan? iya, Saya aja udah lupa interview saya 9 tahun lalu gitu. Tapi nanti profesor atau dokter yang akan interview kamu pasti tahu peraturan LPDP dong. Mereka kan dibayar sama LPDP. Nah, mereka bisa jebak kamu di situ. Ini anak ngerti nggak bahwa sebetulnya boleh lanjut ke S3? Ini satu contoh ya. Tapi peraturan-peraturan yang lain kamu harus baca dulu. Karena kalau enggak nanti kamu seperti kalau kamu minta duit dari kita, kamu nggak ngerti peraturan LPDP gitu kan, Jesse. Ini jelek-jeleknya ngomongnya gitu, ya, iya Kak. gitu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Oke sih Kak, udah paham. Ada lagi, sorry. Sorry Kak, terkait dengan CSR itu, jadi kan isu-isu yang aku bawa tadi di awal, saya bawa di awal itu kan terkait dengan indeks pembangunan manusia gitu kan ya Kak. Terus Mm-mm. tiba-tiba untuk penelitianku larinya ke CSR. Itu kira-kira masih nyambung kan tidak Kak? Karena ada beberapa temanku yang kayak intervensi gitu. Bukan intervensi sih, kayak ngasih ke feedback. Katanya kalau misalkan ngambilnya CSR harus bangun kasus baru lagi gitu. Bangun Menurut kasus kakak baru gimana? gimana maksudnya? Kayak bangun kasus baru lagi. Aku kan bahasnya tentang sumber daya manusia di wilayah Papua yang masih rendah kayak gitu kan Kak. Terus tiba-tiba lari penelitiannya ke CSR. Itu gimana Kak? Menurut Kakak? Jadi gini, indeks pembangunan manusia itu kan ada banyak yang membuat dia rendah. Salah satunya Iya, kan pendidikan, iya, oke? Yang lain kesehatan, iya, oke? Nah, dua itu yang kunci sekali kan. Akses terhadap modal itu hal yang lain, oke? Untuk berwirausaha, akses terhadap pekerjaan. Itu kan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kan hubungannya sama berapa banyak orang yang kerja, ada berapa banyak lapangan kerja, atau kalau dia mau wirausaha, modalnya ada enggak ya, akses terhadap modal. Nah, itu kan ngaruh semua ke indeks pembangunan manusia. Nah, itu ada banyak yang bisa mengintervensi. Salah satunya pemerintah, yang kedua swasta, ya, atau tengah-tengahnya BUMD atau BUMN, ya kan? Atau pemerintah lewat BUMN atau lewat BUMD. Itu bisa juga. Oke. Nah, eh, publik publik, sektor publik atau sektor privat, gitu kan? Nah, iya. nah kalau CSR kan sektor sektor privat, ya, dari swasta. Nah, itu dia bisa dong berkontribusi terhadap memperbaiki kualitas manusia di situ, indeks pembangunan manusianya. Tapi balik lagi tadi, mesti ngerti konteksnya bahwa berbisnis di Papua itu tidak mudah. Oke? Berbisnis di Papua itu biaya tinggi, ya kan? Logistik tinggi, bensin mahal dan seterusnya. Itu sudah kendala. Sehingga ada hubungannya nggak sih CSR dengan background yang kamu sebut tadi, indeks pembangunan manusia? Tentu ada, karena itu salah satu pilar yang bisa meningkatkan kualitas hidup manusia di situ, pembangunan manusia di situ. Selain dari program-program pemerintah, baik lewat kementerian maupun lewat badan usaha pemerintah. Oke, tapi kalau saya lihat, mestinya sekarang peran pemerintah jauh lebih diperlukan. Karena Hmm, itu, kalau swasta, kalau mau ngomongin swasta supaya indeks pembangunan manusia tinggi, lapangan kerja mesti banyak dong. iya. Lapangan kerja supaya banyak, orang mesti investasi dong, duit masuk ke Papua. Hmm, Orang mau invest takut security, mikirin pendidikan manusianya juga kurang bagus, gimana mau. Ini ngomong jujur-jujur ya, ini bukan masalah suka, tidak suka, baik, tidak baik. Ini kenyataannya. iya Kak. Orang mau investasi kan butuh tenaga kerja yang baik, toh. Kalau sumber dayanya kurang baik kan dia mesti cari orang dari luar dan seterusnya. Sehingga investasi tidak mudah. Perusahaan yang sudah di Papua, kamu minta CSR juga tidak mudah. Hmm, Sehingga yang paling realistis kan mengandalkan APBN atau APBD dari pemerintah, baik lewat kementerian maupun lewat badan usahanya, untuk meningkatkan kualitas manusianya dong. Sehingga kalau kamu pertanyaanmu itu ada hubungannya nggak ya, lompat nggak ya? Nggak lompat, nggak lompat. Tapi kenyataannya adalah
untuk berbisnis di Papua sudah sulit, membujuk mereka untuk keluarin duit CSR akan lebih sulit. Sehingga kamu mesti pikirkan, kalau memang kamu memang fokus penelitiannya mau CSR, it's good, it's something new mungkin di situ, oke. Tapi kamu mesti ngerti perusahaan-perusahaan mana. Jangan cuma Freeport, semua orang ngerti Freeport. Kamu mesti kasih tahu yang orang nggak ngerti, yang orang Jawa nggak ngerti gitu kan. Kan? Supaya kamu ngerti, oh ini anak ngerti masalah gitu kan. Ketika kamu ngomongin CSR, oh Pak bisa Pak. Tapi solusinya yang aku bilang tadi, aku kasih PR ke kamu. Apa untungnya buat perusahaan ini untuk ngeluarin CSR? Kalau kamu bilang, oh nanti jangka panjangnya bagus, semua orang ngerti, Jesse, gitu kan. Nanti dia balik ke kamu gitu. Tapi buat saya nih, saya cari uang di Papua. Untungnya buat saya apa? Kan gitu dong perusahaan. Kalau kamu tidak bisa bantu dia naikkan penjualan, minimal kamu bantu dia turunkan biaya atau turunkan pajak atau permudah perizinan. Kan gitu yang mereka cari. Atau permudah kredit, misalnya begitu. Ya kan? Ya. Nah, kemudahan-kemudahan berbisnis ini yang bisa kamu jembatani ketika kamu nanti di jalan situ, kamu udah tak kasih usulan solusi nih gitu. Jadi ya balik lagi itu bukan solusi yang gampang, tapi kamu mesti pikirkan, kamu yang lebih ngerti insentif-insentif apa yang bisa diberikan supaya itu lebih tidak hanya seperti ide atau mimpi, tapi benar-benar bisa dilakuin. Satu lagi Ya, Kak. boleh pertanyaan. Udah jam 10 bukan di situ? Udah, Kak. Di jam 10. Ya, satu lagi boleh. Apa? Ada? Tapi dari segi penyampaiannya gimana, Kak? Maksudnya kayak, kan terlalu cepat tadi kan ya. Tapi dari segi penguatan masalah ataupun deliverynya itu mudah dipahami, Kakak. Aku takut berlibet gitu loh. Oh itu juga, itu hal yang lain, saya lupa, sorry. Ya, Hmm. jadi em, saya ngerti kamu pengen tunjukin bahwa kamu ngerti masalahnya dan kamu mampu. Itu penting, oke? Jadi jangan juga terlalu seperti orang Iya. Jawa yang menahan-nahan, malu untuk menunjukkan bahwa kita mampu, oke? Apalagi terus terang kamu dari Papua, nomor satunya kamu pasti anggapannya udah orang pasti mau remain kamu gitu aja lah, gitu Hmm. aja. Mindsetnya mesti gitu. Saya datang ini udah siap diremehkan, gitu aja, ya kan? Nah, jadi kamu memang mesti percaya diri seperti tadi bagus, tapi itu percaya diri untuk menunjukkan bahwa kamu ngerti masalahnya. Saya ngerti loh tentang akuntansi. Saya ngerti loh tentang daerah saya. Saya ngerti masalahnya dan solusi yang saya mau kasih. Tapi balik lagi, kamu tetap mesti ngerti batasan panjang kalimatmu. Kan jadi Oh, paragraf itu jatuhnya, ya kan? Ketika dia terlalu panjang, kamu tadi hilang di tengah-tengah tuh. Ya kan? Kamu berapa kali tuh kamu, ini bukan soal sinyal, aku ingat persis. Jadi kamu kayak, karena kamu ngomongnya terlalu panjang, jadi kayak berakhirnya gantung tadi, Jesse, ada yang gantung tuh, dep gitu. Kamu kayak bingung mau ngomong apa gitu. Nah, itu terjadi karena kamu terburu-buru, bukan karena kamu nggak ngerti apa yang mau kamu ngomongin, tapi karena kamu terburu-buru. Balik lagi karena kamu terburu-buru. Jadi kamu kelihatan sudah mempersiapkan jawabannya, it's good, oke? Nggak masalah, artinya kamu prepare. Tapi coba kamu cari sweet spotnya nih, titik yang pas antara ngomongin banyak hal, menunjukkan kamu bisa, kamu ngerti, tapi juga ngomongin hal yang penting untuk disampaikan. Nah itu nggak gampang, kamu cari sendiri, kamu latihan, ya kan? iya, Kak. Kamu balik lagi, ketika kamu mau jawab, kamu mesti ngerti pertanyaan ini kuncinya di mana, ya. Ketika kamu sudah jawab kuncinya, kamu tambahin sedikit boleh, tapi jangan terlalu jauh dari inti pertanyaannya. Begitu kamu kerasa ini kayaknya sudah terlalu jauh, kamu ngerem sendiri. Karena kalau enggak nanti justru jawabanmu tadi jadi lupa si penanya ini tadi. Nah, ini juga kamu bisa pikir-pikir teknik menjawabmu seperti apa. Apakah kamu mau kasih inti jawabanmu di awal atau di akhir? Kalau saya saran, karena kamu modelnya ngomongnya juga orangnya kayaknya cepet ngomongnya dan banyak ngomongnya, kamu jangan taruh di akhir karena nanti orang udah dengerin kamu capek karena ngomongnya cepet dasarnya. Jadi kamu harus
kesimpulan jawabanmu itu ada di awal, cukup jelas, baru kamu mengembangkan penjelasan-penjelasan pendukung untuk jawaban itu, gitu. Kalau ada waktu kamu sehingga kesimpulan saya balik gitu lagi. Kalau kira-kira kamu terlalu panjang, balik lagi. Sehingga kesimpulan saya atas pertanyaan Bapak Ibu tadi seperti ini, gitu. Ya. Speed, balik lagi, speed. Yang kedua, susunan kalimat-kalimatmu, pastikan itu menjawab dulu, baru kasih informasi-informasi pendukung yang lain. Gitu ya. Kamu bisa cari ini namaku keluar di sini kayaknya film Yoga Adisatya. Yoga Adisatya. Kalau kamu mau tanya lebih lanjut lewat Instagram boleh. Gitu. Udah malam juga di situ. Kak Eka juga udah jam 8 di situ. Ini jam 9. Oke, oke. Nanti aku kasih IG-nya Kak Yoga lah ya. Untuk kalau misalnya mau lebih approach ke Kak Yoga karena lebih detail untuk teknisnya dan juga untuk materinya, akademisnya lebih detail. Aku juga jadi belajar banget, Kak. Sambil belajar juga banyak banget. Pokoknya kemarin juga ada yang interview ya dari UI juga. Dia tuh ekonomi ekonomi apa gitu atau ekonomi pembangunan atau apa gitu lah. Jadi mungkin template banget yang dipelajari selama mock up gitu kan. Tapi pas lagi kemarin dia share sama aku, ke aku ternyata unexpected question semua, semua tentang begini yang ditanyain Kak Yoga ini. Tentang ibaratnya lebih ke akademis kan, lebih ke materi, gimana akuntansi ke angka, terus dia juga apa sih itu yang dimaksud dengan ekonomi, pembangunan, menurut kamu apa ekonomi gitu? Itu kan pertanyaan yang di luar gitu kan, menguasai apa enggaknya. Nah, ya itu juga kamu bersyukur banget nih belajar begini. Mungkin kalau mentor yang lain juga belum tentu bisa bisa sedetail ini kan. Justru karena saya udah lupa pertanyaan interview waktu saya LPDP. Jadi Kan kalau kebanyakan yang lain kan template. banyak itu Kak Eka. Nyari di YouTube atau googling kan, oh list pertanyaan LPDP biasanya yang keluar ini. Saya dulu waktu interview kayak kamu, list itu belum ada, itu 9 tahun lalu belum muncul. Jadi saya nggak bisa cari gitu. Makanya kalau itu kamu cari sendiri, saya tanyain yang nggak ada di situ gitu. Ya. Kalau template kan banyak gitu. Oke, kalau gitu Thank you. thank you Ya, Kak Jesse, Kak Yoga. thank you Thank you Kak Eka. banget. Di sana juga Ya, udah kita bedanya jadi sejam-sejam ya. WIB, Wita, sama WIT. Maksudnya kalau misalnya Kak Yoga di Manila Wita, sama kayak Wita beda Wita, sejam-sejam. ya, ya, Oke, ya. thank you semuanya. Aku end ya. Thank you Thank you Kak semuanya. Yoga. Ya, See you ya, tomorrow, Kak. selamat malam. Ya, Yoga, Oke. Kak. Terima ya. kasih.